14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir tengah berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sebuah buku tebal sambil mendengarkan radio, sebuah rutinitas ajaibnya untuk bisa mengetahui kabar-kabar dunia. Kaku 世界の体制と帝国の現状とに鑑み、清は帝国政府をして米英四国に対し Nippon telah menyerah. Perusahaan itu pasti memberikan efek yang luar biasa. Aku harus segera menyampaikan berita ini kepada Bung Hatta. Bung Hatta, Bung, buka pintunya, Bung. Sekitar pukul 2 siang, akhirnya Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat Saigon. Hatta yang melihat Syahrir sudah berada di dalam rumahnya langsung mengambil tempat. Bung, Nippon telah menyatakan kekalahannya. Hari ini karena itu saya meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa yang kamu katakan ini? Dari mana kamu mendengarnya? Saya mendengarnya sendiri dari radio luar, Bung. Saya menjamin berita ini kita harus secepatnya mengambil tindakan untuk memproklamasikan Indonesia. Tidak bisa. Saya harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Bung Karno. Apalagi harus kita tunggu, Bung. Kemerdekaan sudah di depan mata. Kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimanapun juga, kemerdekaan ini masih berada di bawah nama PPKI. Saya harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Bung Karno. Bertenang sedikit, Syahrir, hari yang dijanjikan itu pasti akan segera tiba. Tak mendapat respon yang baik, Sultan Syahrir lantas memutuskan untuk pulang karena merasa marah. Sedikit kecewa dengan jawaban dari Bung Hatta yang seperti tidak berkeinginan kuat untuk merdeka. PPKI yang telah dibentuk seolah membelenggu keinginan rakyat untuk memperoleh kemerdekaan. Bahkan melangkahinya pun seperti tidak berani karena jabatan. Syahrir harus memikirkan sesuatu. Rabu 15 Agustus 1945, sekitar pukul 9 malam, para golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno. Mereka berniat mendesak agar teks proklamasi segera dapat dirumuskan. Bung, Nippon telah menyerah kepada sekutu. Kapan kita akan mendapatkan kemerdekaan ini, Bung? Ini momentum yang bagus. Kita harus merumuskannya malam ini juga. Kita harus merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mentaruhkan nyawa kami, Bung. Tenanglah dulu, saya masih harus membaca di jalur teman PPKI. Bagaimana juga, saya ada Tidak ada yang perlu dibahas lagi, Bung. Apabila Bung Karno tidak mengumumkan pada malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, God bless ya, saya seperti itu. Sudahlah saya malam ini juga. Jangan tunggu sampai besok. Bung, mohon bertenang, Bung. Saya tidak bisa menjalankan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu akan saya tanyakan pada perwakilan PPKI besok. Sabarlah. Karena gagal memaksa Bung Karno, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 malam tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Zudan Kosinggih. Saudara-saudara, seperti yang kalian ketahui sendiri, golongan tua sudah terpengaruh oleh hasutan itu. Kita harus segera mengambil jalan lain. Bung, benar. Kemerdekaan ini harus segera kita lakukan sebelum pihak Nippon mengatakan janji-janji palsu lagi. Mereka sangat mudah terpengaruh. Bagaimana kalau kita mengasingkannya ke suatu tempat? Kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengasingan. Pengasingan itu adalah tempat yang aman dari pengaruh Nippon. Aku setuju. Singgih, kaulah yang akan menjemput mereka. Baik, aku akan menjemput mereka nanti di waktu semua golongan tua sudah tertidur. Bawalah Sampun dan Sutrisno bersama kalian untuk berjaga-jaga apabila ada tentara Nippon menyerang. Sutrisno, ikutlah. Siap, Jenderal. Di kediaman Muhammad Hatta, sekitar pukul 3 dini hari, Kamis 16 Agustus 1945. Bunyi ketukan pintu terdengar dari luar. Hatta yang saat itu memang masih terjaga segera membukakan pintu dengan cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Singgih? Malam-malam begini, apa ada sesuatu yang ingin? Bung, sekarang juga Anda harus ikut kami.
Apa ini? Mau dibawa kemana saya? Sudahlah Bung, itu nanti saja. Pokoknya sekarang Anda harus ikut kami. Baiklah, tapi ajak Bung Karno bersamaku. Siap. Setelah selesai dan berhasil membawa Muhammad Hatta keluar, Singgi dan golongan muda lainnya langsung menuju rumah Bung Karno untuk menjemputnya juga. Istilah dalam peristiwa ini adalah ikut menculiknya juga. Bung Karno, keluar Bung, keluar sekarang juga. Ada apa ini? Bung, harus ikut kami Bung. Ini genting, Jakarta sedang tidak aman. Kemana aku harus pergi? Di sini posisiku sangat dibutuhkan. Besok akan digelar rapat PPKI. Tidak akan ada rapat, Bung. Ini sudah kesepakatan golongan muda. Ada apa ini Kang Mas? Kenapa ramai sekali? Dek, pemuda pemuda ini ingin membawa Kang Mas dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hah? Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh tentara Nippon. Lalu bagaimana dengan aku dan juga Guntur? Pacar Putra aku Dek. masih kecil, dia masih membutuhkan ayahnya. Benar, aku juga tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika ingin membawa ke balas serta mereka juga atau tidak sama sekali. Baiklah, Ibu dan Guntur boleh ikut. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Ayo. Sementara itu di Jakarta tengah terjadi ketegangan karena pada tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tapi Soekarno dan Muhammad Hatta malah tidak ada di tempat. Bagaimana ini, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kenapa mereka tak kunjung datang? Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di rumah. Ini pasti ada hubungannya dengan para golongan muda. Bung, segera cari mereka. Rapat ini harus segera dilaksanakan. Baiklah, saya akan pergi mencarinya. Kami yang mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Untuk apa kalian mencarinya? Kalian, hari ini PPKI mengadakan rapat yang sangat penting. Peran Bung Karno dan Bung Hatta sangatlah penting. Kemana kalian membawanya? Rengas Dengklok, kami melakukan hal ini agar nanti kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan tanpa pengaruh tentara Nippon. Jika Bung ingin bergabung, maka Bung harus menyetujui untuk tidak mengganggu semua rencana ini. Bagaimana? Demi kemerdekaan Indonesia, apa Bung ingin memutuskan rantai harapan ini lagi? Mendapat kehasutan dari Wikana dan Yusuf Kunto, akhirnya kesepakatan pun terjalin. Setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjuk dan diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta dan merapatkannya dengan anggota PPKI. Itu menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga. Sekitar jam 6 besok pagi pasti sudah selesai. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal besok siang tanggal 17 Agustus pukul 12 belum terjadi proklamasi, jaminan saya lah yang bertanggung jawab. Tembak mati saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno kemudian mengantarkan Guntur dan Ibu Fatmawati pulang ke rumah. Lalu membawa kembali Soekarno menuju rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ditemani Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI guna membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Tapi ini perlu dilakukan, Tuan. Para golongan muda. Tidak bisa, Bung. Pihak kami sudah kalah dengan sekutu. Hal seperti ini sudah. Inilah kalau betul. Dan ini jangan lagi pihak Nippon mengganggu dan menghalang-halangi usaha rakyat kami untuk kita. Saya permisi. Pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang, rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Muda Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Saya tidak mengganggu, saya hanya memastikan rapat ini berjalan dengan lancar. Apa besok kita sudah benar-benar merdeka? Aku yakin pasti merdeka. Perumusan naskah sepertinya berlangsung dengan baik. Aku yakin kita akan merdeka besok. Di meja makan Maeda lah dirumuskannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disaksikan oleh Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura, Soekarni, Sudirohusodo, dan BM Diah untuk memastikan bahwa perumusan ini benar-benar membuahkan hasil yang dinanti-nantikan. Proklamasi mayoritas. Bagaimana bunyi pertama kalimat pihak Jakarta? Kami tidak terlalu ingat, sekiranya seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Kalimat itu belum revolusioner. Perlu ditambah kata-kata pemindahan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Dengan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805. Tepat pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua hadirin sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi tersebut cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, Kami sudah mempercayakan semuanya kepadamu. Ini bentuk apresiasi kami. baiklah, terima kasih. Terlihat sangat singkat. Bagaimana jika menambahkan Jakarta dan keterangan garis disertai bulan? Boleh, itu malah semakin mendedikasikannya secara jelas. Akan lebih revolusioner jika kalimat ini diganti dengan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Aku setuju. Kalimat bangsa Indonesia mewakili kita bahwa kita sudah benar-benar mendapatkan kemerdekaan. Itu terdengar sangat bagus. Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Dengan berbagai perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada, tapi Soekarno tidak setuju. Beliau sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan usul tersebut diterima. Pukul 5 pagi, 17 Agustus 1945, para pemimpin dan golongan muda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebahagiaan. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat bersama anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Bung, apakah alat-alat untuk persiapan proklamasinya sudah ada? Belum, Bung. Bagaimana? Carilah pinjaman mikrofon ke senter radio terdekat. Cepat! Hari Jumat Legi, tepatnya pukul 10 siang, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini mencatatkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, tanda tangani. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bersamaan dengan naiknya bendera, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah
aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku Sapa, Sapa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah